Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan guna dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar sekaligus dirangkaikan dengan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 01 Alas Barat yang dilakukan oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Dan tak lupa kita layangkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita bisa mengenyam dinul Islam yang seperti kita rasakan saat ini. Adapun agenda kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Berikutnya doa dan terakhir penutup. Acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak Angkatan 9 di SMP Negeri 1 Alas Barat Rabu tanggal 25 Oktober 2023 segera dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Saifuddin SPDI di Silat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komunitas Belajar Maras SMP 01 Alas Barat, yang saya banggakan, Ibu-ibu IGP Angkatan 9, calon guru penggerak, kemudian rekan sahabat guru mapel yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan komunitas belajar. Ini untuk kita pahami semua bahwa komunitas belajar ini adalah merupakan program pengurus komunitas belajar. Ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada anggota. Nah, ketika itu sudah terjadwal Bapak Ibu, maka itu merupakan bagian dari proses belajar mengajar, memberikan kita materi terkait dengan tugas, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, tentunya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin kita sampaikan di sini, pertama bagaimana tugas CPP itu berjalan bagus, yang akan menjadi bagian dari pengisian tugas sehari-harinya. Kemudian yang kedua, bagaimana budaya positif yang merupakan materi disampaikan oleh CGP, akan menjadi bagian kita dalam komunitas belajar. Nanti akan disampaikan bagaimana model budaya positif yang diterapkan baik kita sebagai guru maupun tentunya oleh anak didik kita. Nah, karena itu Bapak Ibu,
Nah, mari sama-sama kita mengambil bagian dalam kegiatan ini. Nah, sesungguhnya ya untuk kegiatan CGP, nah saya garis bawahi, nah Bapak Ibu adalah memang satu sisi ya untuk melengkapi tugas, sisi lain ada manfaat yang harus kita ambil bagian semua. Nah, jadi keberhasilan CGP ada juga keberhasilan kita. Karena itu ya ketika CGP itu berproses maka harus kita dukung Bapak Ibu, harus kita beri support. Nah, karena dengan berhasil mereka tentunya akan menjadi nilai plus sekolah kita, akan menggerakkan kawan-kawan kita di SMP 01 Aspara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, saya ucap selamat kepada komunitas belajar dan CGP yang menyelipkan waktunya dalam kegiatan ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan. Semoga dengan arahan tersebut dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan penyampaian diseminasi budaya positif SMP Negeri 01 Alas Barat oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Ibu Sri Kusuma Dewi dan Ibu Sri Herawati. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan lindungannya kita semua dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif, di mana ini menjadi tugas kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumbawa. Dalam budaya positif di sekolah penting sekali kita terapkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita bahas budaya positif. Budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, budaya positif itu adalah suatu habit atau kebiasaan yang sangat penting dibangun di sekolah. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita atau motivasi eksternal. Inilah yang dinamakan disiplin positif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, kita melihat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, bagian dari budaya positif di sekolah,
kita harus pahami dulu nilai-nilai kebajikan universal. Di sekolah, nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita agar mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua disampaikan oleh Ibu Sri Herawati. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sana ada apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu salah satunya termasuk motivasi eksternal ya. Itu salah satu contohnya ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga termasuk salah satu contoh motivasi eksternal ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sana ada pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu termasuk salah satu contoh motivasi internal tujuan disiplin positif ya. Menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bisa dipahami ya, tidak hanya cakap untuk memerintah, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, manakah dari 3 pertanyaan berikut yang termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Yang pertama, sesuai kesepakatan bersama, peserta didik yang tidak mengerjakan tugas harus mengerjakan tugasnya di jam istirahat. Konsekuensi. Termasuk apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Kemudian yang kedua, guru menyuruh peserta didiknya berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk hukuman ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang tidak memecahkan pot diajak oleh guru mendiskusikan kesalahannya. Lalu muncul ide dari peserta didik untuk meminta maaf dan mengganti pot yang pecah. Itu termasuk restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas ya. Yang ketiga, mengapa keyakinan kelas? Ya, itu pertanyaannya. Di mana kita ketahui di sana keyakinan kelas lebih memotivasi murid dari dalam sehingga mereka dapat berbuat kebajikan atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan ya. Itu beberapa contoh atau gambaran tentang keyakinan kelas ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mensosialisasi dulu ya. Kemudian setelah disosialisasi, kita berdiskusi dengan murid ya. Setelah itu kita mencatat atau murid mencatat pendapatnya masing-masing, entah itu di kertas atau di stiker terserah ya. Kemudian yang keempat, kalau sudah disepakati berarti tinggal ditempel atau memajangkan hasil ya. Baru dibuat keyakinan kelasnya ya. Di sana ada keyakinan kelasnya di sebelah. Next Pak
Selanjutnya kegiatan pendalaman kegiatan kelas. Yang pertama, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Itu salah satu contoh tabel T ya. Tabel T ya. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama ada tampak seperti, meletakkan barang pada tempatnya. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menghias kelas menjadi lebih indah. Itu tampak seperti. Kita lihat di sana bagaimana kalau tidak tampak seperti. Meletakkan barang di sembarang tempat. Kemudian yang kedua, membuang sampah di kolong meja. Yang ketiga, mencoret tembok dan meja belajar. Selanjutnya, tabel Y. Baik, saya lanjutkan tabel Y. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas, ada langkah-langkahnya seperti di slide sebelumnya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, misalnya seperti guru saja menjelaskan di depan kelas, kita sebagai guru kasih tahu kepada anak-anak bahwa harus terlihat antusias mendengarkan orang berbicara. Dalam artian pada saat guru berbicara di dalam kelas, mereka tidak berbicara sendiri, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, berempati dengan perasaan orang lain. Selanjutnya, berperilaku. Jadi dalam berperilaku, memberikan salam, berbicara yang sopan. Selanjutnya, guru dan murid harus tahu juga tugas-tugasnya. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas, perlu kita tampilkan seperti ini, kita sepakati bersama siswa-siswa kita. Jadi guru tugasnya mengajar, murid tugasnya belajar. Kemudian guru tugasnya membimbing murid, murid tugasnya menjaga kebersihan. Selanjutnya, bukan tugas guru ini menghukum murid, bukan tugas guru. Kemudian merapikan barang murid juga bukan tugas guru. Selanjutnya yang kedua ini bukan tugas murid. Untuk yang kedua, membuang sampah sembarangan, mengejek teman itu bukan tugas murid. Slide selanjutnya, ini contoh budaya positif di sekolah kita. Dengan keyakinan kelas diharapkan murid senang, guru nyaman, orang tua juga tenang. Ya, selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Sri Herawati. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara keyakinan kelas ya. Sekarang kita lanjut yang keempat ya, kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan ya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kita bahas tentang kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologisnya sebagian dari proses reproduksi, termasuk salah satu contohnya psikologis ya. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, komponen psikologisnya pada kebutuhan itu meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima ya. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya ya. Kemudian mereka juga akrab dengan orang tua, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya.
Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja sama, bekerja, dan berkelompok. Yang ketiga, yang berikutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, di mana anak-anak itu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihannya. Mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, di mana ada bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan ya, Bapak Ibu. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat integrasi tinggi, salah satunya atau contohnya anjing, lumba-lumba, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, di mana manusia tidak berbeda ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka bermain dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu ya. Selanjutnya, penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten ya, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini juga meliputi atau keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang kelima disampaikan oleh Ibu Sri Kusumadeni. Baik, tadi Ibu Sri Herawati sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa di sini perlu kita bahas kebutuhan dasar manusia? Ternyata ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu yang harus terpenuhi kepada murid-murid kita. Jadi tak kala murid kita terkena masalah, kita sebagai guru mencoba mencari tahu sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang mereka penuhi. Jadi sebagai guru kita bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti misalnya yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Jika ada anak-anak mungkin kita temukan mengambil uang temannya. Mungkin sebagai guru kita tidak lantas langsung menghakimi. Kita mencari alasannya apa, sebenarnya kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Nanti kelihatan dari jawaban anak-anak, saya belum sarapan Bu, dan sebagainya. Jadi kita guru mencari solusi seperti itu. Jadi kita tidak menghakimi, namun kita cari apa alasannya, dan kita berusaha membantu anak-anak memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu juga yang kedua tadi, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata dalam setiap manusia memerlukan kebutuhan itu Bapak Ibu, termasuk kita manusia dewasa. Apabila kita melihat anak-anak mungkin yang aktif, ganggu temannya, mungkin mereka mencari perhatian dari kita guru. Jadi mereka itu ingin ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tidak langsung nanti apabila kita ada masalah langsung mengejas anak ini salah seperti itu. Kita coba menelaah ada 5 kebutuhannya, sebenarnya kebutuhan apa yang mereka sedang ingin penuhi. Begitu juga selanjutnya kebebasan.
Jadi kita kasih kebebasan kepada anak, tapi kebebasan yang kita arahkan, kebebasan yang kita tuntun. Misalkan saja Bapak Ibu, begitu kita masuk ke dalam kelas, contohnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita persilakan anak-anak itu merdeka, kita persilakan anak-anak itu bebas, mereka memilih gaya belajarnya. Karena itu kita guru harus tahu gaya belajar, misalnya audio, visual, dan kinestetik. Kalau kita melihat mungkin anak-anak kita ada yang sering berkeliling-keliling seperti itu, coba mungkin kita cari metode belajar atau gaya belajar yang sesuai dengan mereka. Mungkin sesekali kita meminta mereka menempelkan sesuatu di tembok atau di sudut-sudut kelas seperti itu. Selanjutnya yang berikutnya, kebebasan sudah, kemudian kesenangan. Saya rasa kita semua ini butuh kesenangan, tapi kadang ada orang-orang tertentu yang tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Begitu juga selanjutnya kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini Bapak Ibu itu yang kadang sulit dimiliki oleh anak-anak kita yang dalam tanda kutip Bapak Ibu yang kurang berprestasi. Sementara kebutuhan akan penguasaan yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan pengakuan atas kemampuan. Tidak heran kita lihat anak-anak kita kadang yang kurang berprestasi itu membuat masalah seperti itu. Karena apa? Karena yang ingin mereka penuhi itu penguasaan. Jadi ketika tidak terpenuhi penguasaan secara positif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang negatif, misalnya palak teman seperti itu, dia merasa oh saya hebat, saya ini berkuasa seperti itu. Nah, kita sebagai Bapak Ibu guru bisa memenuhi kebutuhan mereka akan penguasaan. Misalnya kita bertanya, dia ahlinya di mana? Mungkin ada anak-anak kita yang suka olahraga atau suka bernyanyi, mungkin matematika tidak suka, tapi suka bernyanyi dan sebagainya. Kita beri apresiasi, mereka akan merasa diterima dan kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah, restitusi dengan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, di manakah posisi kita saat ini? Di posisi penghukum kah? Atau di posisi pembuat rasa bersalah kah? Posisi teman? Atau posisi pemantau? Ataukah manajer? Mari kita simak video berikut ini. Ini contoh masalah posisi penghukum Bapak Ibu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Waktu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan
Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, video berikutnya Ibu, Bapak Ibu, itu video pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga, posisi sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berikutnya posisi pemantau atau monitor ya. Masih seputar Naren. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ada posisi manajer. Kita akan lihat Naren seperti apa. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi video 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Semuanya pernah. Baik Bapak Ibu, kalau saya pribadi Bapak Ibu, semuanya pernah berada di posisi kontrol itu. Namun perlu kita ingat, kita harus berusaha berada di posisi kontrol manajer.
Jadi perbedaan antara posisi kontrol manajer sama pemantau melalui video tadi bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau pemantau itu lebih kepada ada konsekuensi. Tapi kalau manajer itu menemukan lebih kepada meminta anak menemukan solusi supaya tidak mengulanginya kembali. Sementara di posisi teman, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di video tadi, sering kita melihat anak-anak itu mungkin sering dari kita guru, kok sama saya baik ya, kok sama saya tidak macam-macam ya. Mungkin cara ibu seperti itu. Jadi kita di sini bukan untuk saling menyalahkan. Jadi apabila kita memakai posisi kontrol teman, jadi anak tersebut hanya patuh dan taat kepada guru itu saja, kepada guru yang menjadi temannya, tapi tidak kepada guru yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Posisi kontrol. Jadi di sini ada posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini identitas gagal Bapak Ibu. Jadi motivasinya ini guru berbuat, contohnya Bapak Ibu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, ini gurunya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Saya sendiri Bapak Ibu pernah juga melakukan di pembuat orang merasa bersalah seperti ini. Penghukum juga pernah Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita ini mendapat ilmu, ternyata yang paling baik itu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya di posisi teman, jadi guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian di posisi pemantau, menghitung dan mengukur, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari solusi. Seperti contoh ini, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya pembuat rasa bersalah, seperti di video tadi sudah cukup jelas. Nah Bapak Ibu, hasilnya di posisi penghukum ini, anak-anak bisa saja memberontak, menyalahkan orang lain, dan bisa anak itu berbohong. Karena mereka takut sama kita Bapak Ibu, anak-anak jadi berbohong. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, hasilnya anak-anak bisa menyembunyikan, menyangka, dan berbohong. Seperti itu. Kemudian kalau di posisi teman, kalau kita memakai posisi kontrol sebagai teman, anak-anak itu akan ketergantungan pada kita yang mengambil posisi teman. Selanjutnya pada posisi pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja Bapak Ibu. Tapi apabila kita di posisi manajer, anak-anak itu bisa kita kuatkan secara pribadi. Guru siapapun anak tersebut, karena sudah ada dorongan dari dalam, dia tetap melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dia percaya, sesuai dengan nilai-nilai yang dia hargai. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Jadi apabila kita berada di posisi penghukum, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Begitu juga pada pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Apabila kita berada di posisi kontrol sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Apabila kita memakai posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Mungkin ini yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika anak melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, kadang tanpa sengaja kita langsung memberi konsekuensi kepada mereka. Selanjutnya, kalau di posisi manajer kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Apa yang dikatakan oleh murid Bapak Ibu ketika kita menjadi penghukum?
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya, itu yang akan dikatakan oleh murid. Kemudian pada saat teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi pada saat kita bisa menjadi teman bagi mereka, besok lusa apabila mereka tidak puas dengan kita, mereka akan kecewa. Seperti itu hasilnya Bapak Ibu. Kemudian pada saat kita berada di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi mereka melakukan sesuatu Bapak Ibu kalau mereka mendapatkan hadiah. Seperti itu Bapak Ibu kalau kita sebagai pemantau. Kalau saya terlambat, nanti berarti saya akan dihukum. Itu yang dibayangkan oleh anak-anak. Kalau saya terlambat, saya akan dihukum. Kalau saya rajin, berapa banyak bintang yang akan dikasih pada saya. Jadi masih sifatnya motivasi eksternal, masih dari luar Bapak Ibu. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang mereka bayangkan anak-anak ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya apabila kita berada di posisi manajer, yang dikatakan oleh anak-anak, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Seperti itu Bapak Ibu. Dampak bagi murid, kalau posisi penghukum ini, murid akan mengulangi kesalahannya. Kemudian di posisi pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Sementara apabila kita guru di posisi kontrol sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri, cenderung tergantung. Selanjutnya pada pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Apabila tidak ada sanksi, apabila tidak ada hadiah, murid melakukan lagi kesalahan yang sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi murid yang kita beri perlakuan sebagai pemantau hanya takut apabila dia ada sanksi dan hanya mau melakukan sesuatu apabila ada hadiahnya. Kemudian di posisi manajer, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, yang keenam kita membahas restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang keenam, silakan Ibu Sri Herawati. Selanjutnya yang keenam ada restitusi ya, di mana pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosennya. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosennya. Berikutnya. Di sana ada materi restitusi ya, menguraikan bahwa tujuan restitusi adalah sebagai disiplin positif. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghargai, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka dapat lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dalam arti itu, maka restitusi menguntungkan korban tetapi tidak menguntungkan orang yang membuat rasa bersalah ya. Ternyata dalam teori restitusi tidak ada yang salah dan yang ada adalah yang menang-menang. Selanjutnya di sana ada segitiga restitusi, akan kita lihat nanti, silakan. Segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer hendaknya melakukan segitiga restitusi dengan langkah-langkah seperti di slide. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana
pada saat menstabilkan identitas, guru berkata kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam artian kita stabilkan mereka supaya mereka tidak terpuruk Bapak Ibu. Jadi tidak lantas kita salahkan, tapi kita stabilkan bahwa semua orang itu pernah bersalah. Selanjutnya bisa juga kita berkata, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ini tujuannya Bapak Ibu, supaya murid itu tidak takut berkata jujur, supaya murid tidak berbohong kepada kita. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada saat validasi tindakan yang salah, di sini guru bisa berkata seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas tadi, kita tanya alasannya. Kita yakin apabila sudah menstabilkan identitas, siswa tidak akan berbohong. Dia tidak akan takut karena kita sudah sampaikan bahwa semua orang itu pernah bersalah, termasuk kita guru maupun siswa. Selanjutnya, bisa juga guru berkata, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita tanya, sebenarnya kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi? Kita bantu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita tanya kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu langkah-langkahnya restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, jadi kita memakai segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, saya dengan Ibu Sri Herawati sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini. Ini hasil dari kami mempraktekkan segitiga restitusi. Iya Bu. Beda guru saya, dia naik ke atas guru saya. Terus saya marah dan kehilangan kesabaran saya. Oh begitu, wajarlah Ade marah. Kalau ibu ada di posisi Ade, ibu juga pasti akan spontan marah. Iya Bu. Lalu apa yang Ade lakukan pada ibu? Saya pukul dia Bu. Menurut Ade, baik tidak main hakim sendiri? Tidak Bu. Baiklah, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, ya? Kita cuma mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, ya? Nanti ibu kita akan panggil Yuda. Ibu yakin baik Yuda maupun Adel pasti ada alasannya melakukan hal tersebut. Iya Bu, karena saya kesal, saya kaget dan merasa sakit. Akhirnya saya spontan memukul dia. Itu hal yang manusiawi, ya. Tapi apakah tindakan Adel sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang Adel ada? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut Adel, penting tidak kita saling menghormati? Penting Bu. Baiklah, kalau menurut Adel penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Adel lakukan apabila sedang marah? Harus lebih sabar dan menahan emosi Bu. Kalau ada masalah, boleh kita menghadapi sendiri. Boleh kan, Nak? Tidak Bu. Enggak, terus kalau bagaimana? Kan kita disuruh bersabar, sementara teman pukul kita. Jadi apa yang harus Adel lakukan? Saya bersabar dan melapornya kepada Bapak Ibu Guru. Ya benar, terus kalau kepada kemudian ya nggak boleh mengaji sendiri ya. Kalau ada masalah harus kita selesaikan dengan admin. Tetap semangat ya Nak. Iya Bu. Sekarang Adel boleh kembali ke kelas.
Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Assalamualaikum Bu. Tidak Bu. Tidak selesai. Iya benar Bu. Lebih sekarang aku suka kerjaan rumah semua orang ini sih tidak ya. Kamu pasti punya alasan kan kenapa saya lakukan seperti itu? Maaf Bu, saya terlalu asik dengan nanya tadi, jadi saya tidak mendengar dan masuk. Betul, main-main itu sangat menyenangkan, tapi jangan sampai sekali waktu ya. Ya Bu, saya tidak akan mengulangnya lagi. Kamu masih ingat yang kamu sudah disepakati? Ya Bu, saya ingat. Coba sebutkan apa saja yang dikasih sudah disepakatinya. Saling menghargai dan saling menyayangi, dan menjaga kebersihan kelas dan disiplin waktu. Apakah sekarang agama yang tinggi bebas kita? Ya Bu, Kira-kira apa yang akan Rizka lakukan agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut? saya tidak akan terlalu asik bermain sampai waktu dan mengingatkan teman untuk saling mengingatkan saat dia masuk kelas. Bagaimana cara Rizka memperbaiki kesalahannya? Saya akan mengurangi waktu bermain dengan tetap berusaha melihat waktu dan dia masuk kelas sesuai jadwal. Baiklah anak, memang sebaiknya kita harus selalu memperhatikan jadwal dan masuk kelas agar kamu tidak ketinggalan materi dari teman-temanmu karena belajar itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk Rizka ya. Sama-sama. itu beberapa contoh tentang segitiga restitusi ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bagaimana? Di sini kita berdiskusi sama-sama Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah kita. Silakan. Mungkin ada masukan untuk kami berdua, saya dan Ibu Sri Herawati, atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan tentang budaya positif di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu. Silakan Ibu Rosni Sariningsih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat untuk calon guru penggerak angkatan 9 sudah sampai pada tahap ini. Semoga tetap semangat. Terkait dengan budaya positif, memang di sini awal-awal saya mengenal budaya positif ini dari kegiatan CGP sama dengan Ibu berdua. Tetapi awalnya saya ragu untuk menerapkannya, jujur saja. Karena biasanya kita itu lebih ke pembuat rasa bersalah. Saya dulunya beranggapan pembuat rasa bersalah itu adalah trik yang paling baik dalam mengajarkan anak-anak. Nah, berkaitan dengan itu, saya pernah menghadapi suatu situasi di mana bukan di sekolah ini, tetapi di sekolah satunya, anak-anak satu murid ini dia kedapatan mengambil uang temannya. Jadi pagi-pagi saya datang, semua guru itu seperti menuntutkan, dan anak-anak itu mati-matian tidak mau mengakui kalau dia yang mengambilnya. Dia sampai bersumpah, bukan saya Bu, saya berani bersumpah. Mati-matian yang mempertahankan prinsipnya. Saya bilang sama beberapa teman, silakan masuk. Saya di situ coba menerapkan restitusi dan coaching yang pernah saya pelajari. Saya mengatakan sama dia, oke anak, ibu paham. Orang itu tidak percaya dengan kamu, mungkin ada benarnya. Karena memang latar belakang anak ini juga anak yang bermasalah. Saya bilang sama dia, kalau memang anak kita melakukan sesuatu pasti ada latar belakangnya. Kita melakukan hal tersebut, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Saya berbincang dengan dia bahwa bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan, ibu juga, teman-teman yang lain. Akhirnya saya coaching, saya restitusikan dia, saya tinggal. Silakan anak, kamu berpikir. Saya masuk kelas. Begitu saya kembali, dia sendiri yang memanggil saya. Ibu, sebenarnya iya, saya yang mengambil uang tersebut. Dan uang itu lumayan banyak, 150.000. Saya sudah berjanji dengan dia, tidak apa-apa. Tinggal berapa uangnya anak? Tinggal 100.000. Mana yang 50.000-nya? Saya belanja, Bu. Kenapa kamu belanjakan itu bukan uangmu anak? Begitu kan saya tanya, saya ingin tahu apa motivasinya. Ternyata dia ini sudah tidak tinggal dengan orang tuanya dari kasus yang pernah menerpa dia. Orang tuanya acu tak acu, akhirnya dia tinggal dengan neneknya. Setelah tinggal dengan neneknya, dia ini datang sekolah tidak sarapan, hanya diberikan uang 2.000 rupiah. Jadi bisa kita bayangkan, anak yang sekolah dari pagi sampai siang, sampai jam 1, sampai jam setengah 2 hanya diberi uang 2.000. Kita bisa pahami dia melakukan itu karena terpaksa. Jadi mungkin itu sekilas pengalaman sih bagaimana saya menerapkan disiplin positif ini, yang awalnya saya sendiri sepertinya ragu menerapkan disiplin positif ini. Karena sepertinya anak itu kalau tidak diancam tidak mau mengaku, sepertinya seperti itu. Tapi pelan-pelan coba kita yakini dengan materi yang sudah kita pelajari, ya hasilnya anak itu mau mengaku. Seperti itu. Mungkin itu saja pengalamannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosni atas praktek baiknya, pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kita Bapak Ibu. Coba nanti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Lanjut lagi Bapak Ibu. Sudah ada Bu Rosni, ada lagi dari rekan-rekan guru yang lain berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan oleh Bu Dewi sama Ibu Hera, semuanya itu pernah saya alami di lapangan, ya. Tapi kita mengadakan kesepakatan, ya, sama siswa. Tapi siswa tersebut masih banyak yang mengabaikan, ya. Jika itu baru apakah benar atau salah saya tetap memberikan mereka itu yang namanya hukuman gitu. Ya, itu hukumannya ya saya suruh push up, saya suruh keliling atau apa, ya, pungut sampah. Apakah itu benar atau sesuai dengan dimensi budaya positif itu? Ya, seperti itu ya, masih seperti itu. Karena apa? Karena kalau hari ini siswa itu kita melakukan kesalahan, besoknya siswa itu saja melakukan kesalahan. Terus saya tanya lagi, apa lagi yang terutama ini yang tidak pakai baju olahraga ini, ujungnya lupa, pasti jawabannya lupa. Terus saya katakan, kamu tahu enggak kalau ini pelajarannya olahraga hari ini? Tahu Pak. Terus bagaimana bisa lupa? Minggu depan saya tanya, lupa lagi. Nah, sehingga saya ambil kesimpulan lagi sekali kamu lupa, kamu tidak usah masuk pelajaran saya, masuk ke BB aja, saya bilang gitu. Nah, itu agak tegas sedikit. Tapi ketiga kalinya baru dia sadar, oh ini Pak, saya pakai. Nah, seperti itu pengalaman saya di lapangan, banyak sekali. Ya, itu pun kesepakatannya saya bilang 5 menit sebelum kita ke lapangan, kita sepakat ya, kalian sudah melakukan pemanasan. Tapi dia menunggu kita dulu di situ. Padahal kita kasih sengaja telat di ruang guru, kasih dia 5 menit untuk melakukan pemanasan itu. Ketika kita masuk ke sana, materi sudah terlaksanakan, tapi itu tidak pernah dilaksanakan walaupun kita sudah sepakat. Bagaimana itu, Ibu? Terima kasih Pak Suharlidudin. Memang begitu adanya Pak Suharlidudin, siswa-siswa kita itu menunjukkan bahwa motivasinya itu masih bersifat eksternal. Kekurangan Bapak Ibu ya, kekurangannya ada pada kita semua. Mungkin ada yang masih kurang kita lakukan sehingga anak-anak ini tidak timbul motivasi intrinsiknya. Perlu diketahui
ketahui Bapak Suharlimudin, melalui materi yang sudah kita pelajari dan contoh-contoh, tidak masalah Bapak Suharlimudin ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, ini khusus pelajaran PJOK. Tidak masalah ketika anak-anak melakukan kesalahan disuruh push up. Kenapa tidak masalah? Karena itu berkaitan dengan pelajarannya. Kemudian anak-anak disuruh lari keliling lapangan, tidak ada masalah karena itu berkaitan dengan pelajaran PJOK. Nah, apabila saya matematika, anak-anak ini tidak mengerjakan PR, terus saya bilang silakan keluar lari keliling lapangan, maka saya itu berada di posisi penghukum. Tapi kalau Pak Suharlimudin tidak apa-apa, itu konsekuensi bagi mereka. Seperti yang Ibu Nurmiati bilang, itu posisi pemantau. Jadi kita guru yang di posisi manajer ini Bapak Ibu, bisa jadi juga kita akan turun ke posisi teman dan ke posisi pemantau di saat kita tidak langsung bisa melakukan restitusi. Jadi Pak Suharlimudin, karena kejadiannya bahkan saya sering melihat anak-anak itu saja yang tidak pakai baju olahraga kan, mereka senang sebenarnya Pak Suharlimudin. Saya lihat mereka di dalam kelas. Nah, kenapa kalian di dalam kelas sana nggak bawa baju olahraga? Lantas nggak bawa baju olahraga, nggak olahraga nak? Nggak, mereka senang main di kelas Pak Suharlimudin. Pak Suharlimudin tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Mungkin bisa Pak Suharlimudin kalau mungkin ada waktu kosong, Pak Suharlimudin coba mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi. Bicara dari hati ke hati, mungkin kalau mereka sudah janji, sudah buat solusi sendiri, mungkin ada malunya Pak Suharlimudin. Coba kita terapkan Pak Suharlimudin, kira-kira gitu enggak cara ini? Kira-kira bisa tidak? Karena saya lihat yang orang-orang itu saja yang mengulang-ulang kembali seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya Pak Suharlimudin. Jadi sekali lagi tidak masalah menyuruh push up atau keliling lapangan. Cuman kalau menyuruh misalnya di jam olahraga menyuruh membersihkan kamar mandi, mereka itu ketinggalan jam olahraga. Itu yang jadi guru itu ada di posisi penghukum itu Bapak Ibu. Karena tidak ada kaitannya dengan pelajaran itu, anak-anak akan rugi, tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sri Herawati? Oh, cukup. Terima kasih. Bagaimana Pak Suharlimudin? Ada tanggapan dari Pak Suharlimudin? Berarti semua seragam berat. Tapi ada juga pernah juga yang saya katakan lagi orang itu bukan dalam kelas berat, malahan saya suruh memantau berdiri di panas ini. Saya suruh lihat temannya itu yang nggak pakai baju olahraga itu semua. Nah, melihat bagaimana dia melakukan, biarpun dia nggak pakai baju olahraga, saya mau menyampaikan materi itu, mereka lihat, biar minggu depan dia masuk sudah pakai baju olahraga, berarti dia nggak ketinggalan, tinggal saya suruh bisa tahu dan kayak gitu. Ya betul, tidak ketinggalan materi. Seperti itu. Tapi apakah tindakan saya suruh berdiri di panas itu melihat temannya itu salah apa bagaimana itu menurut saya? Bagaimana Bu Hera? Oke, terima kasih Pak Suharlimudin. Tadi kan Pak Suharlimudin bilang kalau anak itu tidak menggunakan baju olahraga dan disuruh berdiri di tempat yang panas samaan dengan teman-temannya, berarti mereka bukan dihukum karena posisinya kan sama, dalam artian seperti ini Pak Suharlimudin ya, sama-sama berdiri di lapangan, cuman mereka tidak menggunakan baju olahraga saja. Dan mereka menyaksikan apa yang teman-temannya lakukan. Itu Pak Suharlimudin ya. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ya sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan kesediaannya menghadiri diseminasi budaya positif. Saya Ibu Sri Sumadewi dan Ibu Sri Herawati mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang diberikan oleh kedua CGP yang hebat dan luar biasa ini. Kita beri aplaus sekali lagi.
Mudah-mudahan dengan penyampaian materi tadi dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas, kemudian dapat mempraktekkannya dalam pembelajaran kita di kelas atau di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih barokahnya kegiatan kita hari ini, ya marilah kita berdoa. Kami mohon kesediaan Bapak Muhammad Yanin SPD, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali doa kita, marilah kita membaca umur kita di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Yamin SPD atas doa pimpinan doanya. Bapak Ibu guru yang hebat, ya tibalah di penghujung waktu yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, kami mohon maaf atas segala hal yang kurang dari kami dan terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar yang dirangkaikan dengan diseminasi budaya positif oleh kedua CGP kita. Nah, mari kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ulfa SPD, guru SMP Negeri 01 Alas Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Kusuma Dewi dan Ibu Sri Herawati yang sudah membagi ilmu tentang budaya positif. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami di SMP Negeri 01 Alas Barat. Tentunya dalam menjalankan tugas keseharian kami sebagai pendidik. Tetap semangat untuk CGP Angkatan 9 dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Oke anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan membuat kesepakatan ya, di mana dari kesepakatan itu kita akan meyakini atau membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Itu juga termasuk salah satu tata tertib yang harus dipenuhi, yang harus disepakati bersama ya. Paham? Oke. Sebelum itu, kemarin ada ibu minta tolong siapkan di kertas. Mana materi yang kita pakai ya? Saya pertama. Di sini ini adalah tempat kalian menempelkan keyakinan. Silakan tulis apa kira-kira tata tertib atau
atau keyakinan yang harus kita sepakati bersama ya. Kalian tulis di sini ya. Saat ibu akan bagikan satu orang satu, tulis di sini semua ya. Paham? Paham. Oke, bagikannya. Silakan tuangkan apa yang harus disepakati bersama. Satu orang satu kertas sesuai yang ibu bagikan. Tulisnya jangan di tempat yang ditempel. Ya, ada perangkatnya itu anak. Kalian tulis di belakangnya ya, jangan di tempat perangkat. Jelas. Satu orang satu ya. Bentar, Pak. Biar warnanya bervariasi macam-macam warna. Kan hidup ini harus apa? Memiliki banyak warna ya. Biar kita semangat lah belajar. Banjir lah. Ya, silakan dituangkan atau ditulis apa yang kira-kira yang harus disepakati, yang harus kita sepakati bersama untuk membuat keyakinan kelasnya ya. Silakan kalau sudah selesai ditulis, silakan ditempel di kertas yang sudah ibu siapkan. Tempelkan, tempelkan, Mak. Silakan yang sudah selesai maju tempel ya. Tempel, ya. Yang belum silakan diisi anak. Setelah itu ditempel di keyakinan kelas yang sudah ibu siapkan. Ya. Sudah Maria? Sudah. Siapa lagi yang belum? Sudah semuanya? Sudah semuanya, karena sudah ditempel semuanya. Di sini akan dibacakan. Tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh membuli, berkata sopan. Oke, perhatikan. Ini ada beberapa kata negatif, ya, kata tidak. Kita akan merubahnya menjadi kalimat positif. Coba di sini kita akan lihat. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ini kita tidak satukan yang hampir-hampir sama ya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Ini sama ya, kita satukan ya. Kemudian tidak boleh membuli, sama ya, kita satukan. Tidak boleh berkata kasar ini tidak ada kalimat positifnya, boleh kata so. Ini tidak boleh berkata kasar, kotor, ini satukan aja namanya. Tidak boleh. Kalau tidak boleh membaca teman dengan panggilan orang tua, masuk kata tidak boleh. Membuli tak? Membuli. Oke, kita satukan ya. Nah, ini sama dia, tidak boleh membaca teman tua, tidak boleh makan sembarangan. Selalu mengenai tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Tidak boleh. Tidak boleh makan sembarangan. Makan masih juga tidak boleh. Buang sampah sembarangan. Ini sama ya. Tidak boleh
Tidak boleh buang sampah sembarangan, karena tidak boleh buang sampah di kelas itu. Satu benar. Ya kan kita membuat keyakinan kelasnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh datang terlambat. Ini ada kata tidak boleh kalau mendengarkan guru saat menjelaskan, itu sudah kalimat positif. Berkata sopan, positif apa negatif? Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, positif. Mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas, kalimat positif. Memasuki baju, nah ini kata tidak boleh. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Negatif. Kata tidak boleh itu berarti kita rubah menjadi kalimat positif apa? Menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh berkata kasar, berbicara tidak boleh datang terlambat, datang tepat. Oke, diperhatikan. Berarti kita sudah merubah kata tidak itu menjadi kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya, berbicara sopan, datang tepat waktu, mendengarkan guru saat menjelaskan, ya. Kemudian memasuki baju, ya. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini coba perhatikan. Tidak boleh membuli, tidak boleh memanggil teman dengan panggilan orang tua. Apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, ini kita sudah temukan, ya. Membuang sampah pada tempatnya, berbicara sopan, datang tepat waktu, saling menyayangi, mendengarkan guru, memasuki baju, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, sekarang kita sudah membuat dari kalimat negatif ke kalimat positif. Sekarang kita akan membuat tabel Y. Ada terdengar, terlihat, dan terlaksana. Coba kami bedakan yang ini sini ya. Mendengarkan dulu. Saat menjelaskan. Ini tadi hasil kalimat negatif yang sudah kita ubah menjadi kalimat positif. Sekarang dari ketujuh ini kira-kira mana yang termasuk terlihat, terdengar, dan terlaksana? Ada yang mau menuliskan mana kira-kira dari yang 7 ini, 7 kesepakatan yang akan kita sepakati untuk isi. Coba sisir. Silakan ditulis mana kira-kira yang masuk yang terdengar, terlihat, dan terlaksana. Oke, ada lagi yang lain?
Yang lain ada lagi? Termasuk terlihat, terlaksana, dan terdengar. Berbicara sopan ini masuk kemana? Terlihat, terdengar, atau terlaksana? Terlaksana, berarti masuk ke sini nak. Berbicara sopan. Tadi kita sudah membuat tabel Y ya. Sekarang kita lanjut ke tabel T. Tabel T ini ada yang tampak seperti dan tidak tampak. Tidak tampak. Oke. Sekarang ada yang silakan maju. Kira-kira mana yang tampak seperti dan mana yang tidak tampak seperti yang tadi katanya itu. Ada yang silakan. Desa. Yang lain, yang selanjutnya ada yang mau ke depan menuliskan. Oke, silakan. Ada lagi? Biar cepat. Oke. Di sini ada tabel T. Tadi kan kita sudah bahas tentang tabel Y ya. Tabel Y itu ada terdengar, terlihat, dan terlaksana. Ya. Kemudian setelah kita buat tabel Y, maka kita lanjut membuat tabel T. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kita sudah buat tabel T, tabel Y, dan tabel T. Sekarang di sini kita lihat apa tugas guru dan tugas murid. Tugas guru di sini mengajar. Kalau kemudian ada membimbing murid. Nah, silakan Pati bacakan ibu tugas siswa atau tugas murid. Tugas murid apa tugasnya di sini? Apa tugas murid? Kan tugas guru itu kan mengajar, berarti tugas siswa belajar. Kemudian tugas guru kan mengajar, tugas siswa belajar. Kalau tugas guru membimbing murid, berarti tugas siswa menjaga kebersihan kelas. Oke, silakan dicermati. Kemudian guru tugasnya bukan menghukum murid, dan guru tugasnya bukan merapikan barang murid. Kalau menghukum murid itu bukan tugas guru, dan merapikan barang murid itu bukan tugasnya guru. Terus tugasnya murid itu apa kalau menghukum murid? Tugas murid apa tugasnya? Atau merapikan barang murid? Tugas murid apa? Membuang sampah? Yang bukan
sudah selesai membuat keyakinan kelas. Perhatikan anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan harus kita taati bersama-sama ya. Karena memahaminya, otomatis kita akan mentaati dan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat. Oke, kalau kita karena kita sudah sepakati bersama, kita minta kepada kalian semua untuk kita adu bersama dan kita sepakati bersama dan sebuah ini adalah kesepakatan bersama, otomatis kita akan menjalankan dan menjawabnya. Sepakati bersama ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kita mulai belajar.